Halo semuanya, perkenalkan nama saya Solvina Kamengon dengan NIM 2025620004, Prodi Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Sulawesi Tenggara. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang landasan filsafat di pendidikan yang mencakup tentang 1. Filsafat utama pendidikan, 2. Bagaimana filsafat pendidikan memengaruhi pengajaran, 3. Contoh filsafat dengan praktik kelas, 4. Pemikiran kritis dan pendidikan moral. Yang pertama, filsafat utama pendidikan. Filsafat pendidikan adalah pandangan utama dasar pemikiran tentang apa tujuan pendidikan dan bagaimana seharusnya proses pendidikan dilakukan. Filsafat ini sangat penting dalam bagi semua pendidikan, mulai dari kurikulum, metode mengajar, sehingga hubungan antar guru dan siswa secara umum terhadap beberapa hal utama yang paling berpengaruh dalam filsafat pendidikan, yaitu idealisme dan aliran-aliran yang meyakinkan bahwa pendidikan itu harus memiliki nilai-nilai moral dan nilai-nilai kebenaran. Yang kedua, bagaimana filsafat memengaruhi pengajaran. Filsafat secara mendalam memengaruhi metode yang digunakan guru serta asumsi dasar mereka tentang bagaimana proses belajar. Jadi itu yang pertama, idealisme menekankan dialog, refleksi, dan diskusi moral yang mendorong peserta didik untuk dilakukan introspeksi dan berpikir secara abstrak. 2. Realisme mendukung pengajaran yang terstruktur dan sistematis dan pembelajaran faktual dengan penekanan pada objektivitas dan ketetapan. 3. Pragmatisme memproklamasikan metode pembelajaran dan pendidikan di mana di masa sosial belajar melalui interaksi, eksperimen, dan pemecahan masalah. 3. Contoh filsafat dalam praktik di kelas. Berikut ini beberapa contoh bagaimana filsafat dalam praktik. 1. Contoh idealisme. Seorang guru menggunakan cerita rakyat atau cerita dongeng untuk mendorong anak merefleksikan nilai kejujuran dan kasih sayang dengan penekanan kepada metode dengan moral. 2. Contoh realisme, aktivitas berbasis sains di mana anak-anak dikelompokkan dalam daun dan hewan, belajar melalui pengamatan serta penalaran faktual. 3. Contoh pragmatis, proyektor bermain peran seperti minimarket di mana anak-anak menerapkan keterampilan matematika, bahasa, dan sosial dalam konteks yang bermakna dan berkelompok dan kolaborasi aktivitas. 4. Pendidikan kritis dan pendidikan moral. Berpikir kritis mencakup kemampuan untuk mempertanyakan, menganalisasi, dan mengevaluasikan gagasan secara logis. Sementara itu, pendidikan moral berfokus pada pengembangan dan pengalaman dan etis, empati, serta rasa keadilan. Setiap aliran filsafat menawarkan jalur yang berbeda menuju tujuan tersebut. 1. Idealisme menumbuhkan penularan moral melalui refleksi terhadap kebenaran universal. 2. Realisme menemukan pembelajaran prinsip moral melalui permainan antara sosial dan kesuksesannya. Ketiga, pragmatisme menggunakan penalaran moral melalui keterlibatan dalam pemecahan masalah secara kooperatif dan kehidupan sosial.